Selamat datang kembali sahabat semua di Catatan Astral. Seperti biasanya, Catatan Astral akan membawakan cerita-cerita horor yang akan membuat bulu kuduk sahabat semua merinding tentunya. Dan agar kami semangat untuk membawakan cerita-cerita seram lainnya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe dan sebarkan video-video kami. Dan jika sahabat suka, silahkan klik tanda jempol di bawah video ini. Dan pada episode kali ini, ada sebuah kisah mistis yang datang dari seseorang, sebut saja Abdi, yang memiliki pengalaman menyeramkan dengan permainan jelangkung belum lama ini. Sampai ia diganggu selama beberapa hari oleh sosok tak kasat mata. Dan kejadian ini bermula pada malam tahun baru 2024 ini. Seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan. Catatan Astral mencatat kejadian dunia astral bermain jelangkung di malam tahun baru. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Menurut informasi dari salah satu sumber, jailangkung atau jelangkung adalah sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat ritual supranatural. Umumnya dilakukan sebagai ritual untuk memanggil makhluk halus. Media yang digunakan untuk menampung makhluk halus yang dipanggil dalam permainan jailangkung pada umumnya adalah sebuah boneka dan terbuat dari gayung air yang terbuat dari tempurung kelapa sebagai kepalanya, dan dipasangi gagang kayu sebagai tangannya, dan juga didandani dengan kain sebagai pakaiannya. Dan juga kerap dipasangi kapur atau alat tulis lainnya pada bawah boneka itu sebagai alat untuk menjawab dari pertanyaan yang kita tanyakan pada makhluk halus yang sudah masuk ke jelangkung itu. Dan juga ada banyak versi untuk memainkan permainan itu di setiap daerah yang berbeda. Namun pada umumnya tidak terlalu jauh perbedaannya. Jadi pada intinya permainan ini melibatkan entitas gaib di dalamnya. Jadi awal cerita ini terjadi ketika Abdi sedang memasuki masa libur sekolah di akhir tahun kemarin. Di musim liburan, Abdi beserta kedua orang tuanya berencana pergi berlibur sekaligus mengunjungi kakek Darman dan nenek Ina, yaitu kakek dan nenek si Abdi ini dari ayahnya. Akhirnya 3 hari menjelang tahun baru, mereka pun berangkat ke satu desa tempat tinggal kakek dan neneknya itu. Di sana, Abdi sangat bersemangat karena sudah beberapa tahun mereka tidak mengunjungi kakek dan nenek si Abdi ini semenjak ia lulus SD, dan sampai saat ini Abdi menginjak kelas 2 SMP. Karena memang sebelumnya Abdi menjalani masa sekolah dasarnya di sana sebelum pindah ke kota karena mengikuti tempat ayahnya bekerja. Sesampainya di desa, Abdi dan keluarganya disambut oleh kakek Darman dan nenek Ina di teras rumah yang sederhana itu. Padahal hari sudah hampir malam saat itu. Setelah bertemu kembali, mereka pun masuk untuk beristirahat. Di keesokan harinya, Abdi ikut kakeknya itu untuk pergi ke kebun dan ke kandang hewan ternak kakeknya itu untuk bernostalgia lah. Karena ia juga sudah rindu dengan suasana kampung di sana. Setiba di sana, ia langsung membantu kakeknya itu mengurus dan memberi makan hewan ternaknya, yaitu
beberapa ekor kambing dan sapi. Hingga tengah hari tiba, saat Abdi dan kakeknya sedang bersantai sambil menikmati bekal yang dibawa mereka, terdengar suara sayup pengumuman dari salah satu musola yang tak jauh dari sana. Dari pengumuman itu, terdengarlah kalau di saat itu ada salah satu warga desa itu yang baru saja meninggal. Saat itu Abdi dan kakeknya langsung fokus mendengarkan pengumuman itu, dan ternyata bahwa warga yang meninggal itu adalah salah satu sesepuh di sana. Sebut saja Pak Jata. Saat itu kakek Darman terkejut dan tak menyangka kalau Pak Jata berpulang hari itu. Perlu diketahui kalau kakek Darman adalah teman dekat Pak Jata. Dari kecil hingga saat itu mereka juga lahir di desa itu hingga mereka tua dan Pak Jata pergi terlebih dahulu. Dan juga Pak Jata sudah mengalami sakit yang cukup lama, sekitar 1 bulan terakhir. Kondisi terakhirnya juga sudah cukup mengkhawatirkan, karena terakhir kakek Darman menengok Pak Jata. Pak Jata juga sudah tidak bisa melakukan apapun. Pak Jata hanya menghabiskan waktunya di tempat tidur saja. Akhirnya kakek Darman mengajak Abdi untuk pulang saat itu, dan juga bersiap untuk ikut mengurus jenazah Pak Jata dan ikut menguburkannya. Sebelum pukul 2 siang, para warga di sana pun sudah berada di rumah Pak Jata dan segera menguburkan jenazah Pak Jata itu sebelum hari sore. Abdi pun ikut juga di sana. Nah, saat itu bertemulah Abdi dengan teman-teman lamanya di sana. Abdi bertemu dengan Tio, Farhan, dan Kiki. Akhirnya di sana mereka pun berbincang-bincang sejenak melepas rindu. Tak lama, para warga pun mulai bergerak menuju pemakaman yang sangat tidak jauh dari kampung itu. Pemakamannya terletak di dekat sawah yang masih berdempetan dengan rumah warga. Tepat tak jauh dari pemakaman itu masih berdiri satu gubuk atau gazebo yang sering digunakan sebagai pos ronda oleh para warga di sana, dan juga tempat bermainnya Abdi dan kawan-kawannya sewaktu kecil dulu. Singkat cerita, setelah acara pemakaman selesai, Abdi, Kiki, Farhan, dan Tio pun singgah terlebih dahulu di pos ronda itu. Mereka melanjutkan perbincangan hingga hari petang, dan akhirnya pulang. Sebelum pulang, Kiki mengajak teman-temannya untuk bermain lagi besok malam di pos ronda itu. Kebetulan di keesokan harinya adalah malam tahun baru, dan merencanakan untuk bermain di sana. Dan semuanya pun setuju. Setelah itu, mereka pun pulang. Di malam keesokan harinya, pada pukul 8, Abdi pun izin untuk bermain di pos ronda itu di ujung desa bersama teman-temannya untuk menghabiskan malam tahun barunya itu pada orang tua dan kakeknya. Dan akhirnya diizinkan karena suasana malam itu juga ramai dan tidak jauh juga dari rumah kakek Darman. Abdi pun datang dan ternyata teman-temannya sudah di sana sambil bermain karambol. Selain Farhan, Kiki, dan Tio, ada juga Badru dan Chandra yang juga sudah lama tidak Abdi temui. Akhirnya di malam itu mereka pun bermain di sana. Hingga larut malam mereka bermain karambol dan mereka mulai bosan. Hingga akhirnya karena suasana yang hening dan sudah sepi, entah kenapa obrolan mereka mulai mengarah ke cerita-cerita seram dan mistis, hingga membicarakan Pak Jata yang baru saja meninggal. Dan mulai dari sinilah kejadian dan teror dari makhluk halus akan Abdi alami. Di saat itu mereka membicarakan tentang kisah-kisah semasa hidupnya Pak Jata yang diketahui banyak memiliki mungkin semacam ilmu-ilmu gaib dan hal lainnya yang erat hubungannya dengan hal mistis. Jadi memang semasa hidupnya Pak Jata disepuhkan dan disebut-sebut sakti, karena beberapa kejadian di luar nalar di kampung itu selalu berkaitan dengan Pak Jata. Semasa mudanya Pak Jata juga disebutkan sebagai seorang jawara di kampung itu yang dikenal mempunyai kekebalan terhadap senjata. Saat itu suasana menjadi semakin mencekam karena teman-teman Abdi itu terus membicarakan hal-hal mistis tentang Pak Jata. Hingga pada akhirnya entah kenapa si Abdi ini nyeletuk untuk bermain jelangkung.
Dan sebetulnya juga ia melihat sebuah gayung yang terbuat dari tempurung kelapa di bawah pos ronda itu. Karena suasana yang sudah terlanjur horor dan sekaligus ingin membuktikan permainan itu, anak-anak di sana juga setuju untuk bermain permainan itu tepat pada pukul 1 malam. Hingga pada akhirnya Abdi mengambil gayung itu dan beberapa ranting sebagai tangan dari boneka itu, dan kemudian ditutupi kain putih sebagai pakaiannya yang kebetulan juga ada di pos ronda itu. Dan juga tidak lupa mereka memasangkan pensil yang sekali lagi kebetulan ada di sana. Gak tahu bagaimana semua benda yang dibutuhkan dalam permainan itu ada di pos ronda. Setelah boneka itu jadi, aura mencekam sekaligus penasaran semakin menjadi. Anak-anak di sana mulai merapatkan posisi duduknya sambil melingkari boneka jelangkung itu. Saat itu Abdi bertanya, sekarang siapa yang berani ngucapin mantranya? Tapi di antara anak-anak lainnya tidak ada satupun yang berani. Malahan si Farhan ini ngusulin agar mereka mengurungkan niatnya untuk bermain dengan jelangkung itu. Tapi bukannya mengurungkan niat, entah kenapa si Abdi ini seperti kesetanan untuk bermain jelangkung itu. Malah mengajak teman-temannya untuk memainkan jelangkung itu di dekat kuburan Pak Jata. Sontak semua orang di sana kaget dan awalnya ketakutan. Walaupun sebenarnya kuburan itu tak jauh dan sebenarnya masih terlihat dari pos ronda itu. Karena teman-temannya tak kunjung bergeming, makanya retuk lagi lah si Abdi ini dan bilang kalau teman-temannya itu penakut. Dan akhirnya si Kiki ini merasa terpancing dan akhirnya setuju dengan usulan Abdi. Dan pada akhirnya semua orang di sana ikut untuk bermain jelangkung di samping kuburannya Pak Jata. Tak lupa juga si Abdi ini membawa sebuah kardus bekas yang sudah ditulisi abjad A, B, C sampai Z. Kemudian juga angka 1 sampai 9 dan tulisan ya dan tidak untuk media berkomunikasi nantinya dengan makhluk halus yang mungkin hadir nanti. Singkat cerita, mereka mulai mendekat ke kuburan Pak Jata yang masih basah itu. Namanya juga kuburan itu masih berumur 1 hari. Akhirnya mereka mulai duduk melingkari persis di samping kuburan Pak Jata itu. Kardus bekas yang sudah disiapkan pun disimpan di bawah dan Abdi mulai memegang jelangkung itu sambil mengajak 2 orang lainnya untuk ikut memegang boneka jelangkung itu agar jumlahnya ganjil. Setelah itu suasana semakin mencekam. Sekaligus mereka juga penasaran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, di situ di waktu yang sudah menunjukkan pukul 1 malam lewat, akhirnya permainan jelangkung itu mereka mulai. Akhirnya Abdi, Tio dan Farhan mulai memegang jelangkung itu di atas kardus yang sudah disiapkan tadi. Di sana mulailah si Abdi ini membaca mantra permainan itu. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Dan menambahkan, memanggil nama Pak Jata. Pak Jata, Pak Jata, hadirlah. Seketika suasana makin mencekam dan tiba-tiba Abdi, Tio dan Farhan ini merasakan angin yang berhembus melewati pundak mereka masing-masing. Dan setelah itu boneka jelangkung yang mereka pegang terasa berat hingga mereka harus mengeluarkan tenaga lebih untuk menahan beban boneka itu. Abdi, Tio dan Farhan saling bertatapan karena heran kenapa jelangkung yang mereka pegang mendadak berat. Akhirnya si Abdi ini bertanya kedua orang temannya apa mereka merasakan boneka itu terasa berat. Tio dan Farhan hanya mengangguk dengan wajah sedikit panik. Sedangkan teman-temannya yang lain hanya terdiam melihat kejadian itu. Lalu si Abdi ini mulai bertanya pada jelangkung yang sudah terasa berat itu. Jelangkung, jelangkung, apa ini Pak Jata yang datang? Tiba-tiba jelangkung yang Abdi, Tio dan Farhan pegang seolah mengarahkan tangan mereka menuju tulisan ya yang terdapat pada kardus di bawahnya.
Setelah itu Abdi kembali bertanya dan meminta agar sosok yang ada dalam jelangkung itu untuk menggerakkan suatu benda di dekat mereka. Setelah itu suasana hening dan hanya terdengar suara angin yang menabrak dedaunan. Dan seketika, brak! Sebuah benda putih seperti kain jatuh entah dari mana dan mendarat persis di atas batu nisan kuburan Pajata ini, dan membuat anak-anak di sana kocar-kacir berlarian karena kaget. Jelangkung yang sedang dimainkan pun seketika dilempar oleh si Abdi ini yang kebetulan juga orang terakhir yang memegangnya, karena si Farhan dan Tio ini sudah lari terlebih dahulu. Anak-anak itu berlarian ke arah pos ronda tadi dan berkumpul kembali di sana dengan nafas yang terengah-engah. Lalu si Farhan bilang, "Sudah, jangan lanjut. Aku takut." Namun disahut oleh si Abdi kalau itu mungkin karung yang jatuh dari atas, walaupun sepertinya tidak mungkin ada karung yang jatuh. Karena di atas mereka tadi hanya ada pucuk pohon bambu yang sepertinya tidak ada yang menyimpan karung di sana. Dan lanjut, si Abdi ini seolah menyepelekan kejadian tadi dan juga berdalih kalau ia ikut lari karena kaget oleh teman-temannya yang tiba-tiba berlari, bukan karena benda putih tadi yang jatuh. Malam pun mulai memasuki pagi, ayam-ayam pun mulai berkokok dan beberapa warga sudah mulai terlihat beraktivitas kembali. Akhirnya saat itu mereka memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Saat itu juga Abdi pamit karena beberapa jam lagi ia harus pulang kembali ke kota. Singkat cerita, tepat pukul 8 pagi harinya, Abdi dan kedua orang tuanya mulai berangkat dari desa itu untuk kembali ke kota karena keesokan harinya ayah dan ibunya harus sudah bekerja kembali. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, Abdi pun tertidur pulas di dalam mobil karena semalam tadi ia belum tidur. Disinilah gangguan-gangguan pada Abdi mulai terjadi. Saat Abdi sedang tertidur pulas, ia bermimpi didatangi oleh sosok Pajata dengan wajah yang marah. Dalam mimpi itu, Abdi seolah terikat dengan sesuatu dan sosok Pajata itu hanya melototinya dari jarak dekat. Kemudian, ia juga melihat jelangkung yang ia mainkan malam tadi berada di genggaman tangan Pajata. Dan perlahan sosok Pajata itu mulai mengangkat jelangkung itu dan melemparkannya ke arah wajah Abdi. Karena kaget, ia pun terbangun. Saat Abdi terbangun, ia melihat kedua orang tuanya di dekatnya. Kedua orang tuanya itu ternyata sedang berusaha membangunkan Abdi dari tadi. Namun menurut penuturan orang tuanya saat itu, Abdi sangat susah untuk dibangunkan. Saat itu Abdi terbangun di suatu tempat makan untuk beristirahat sejenak dalam perjalanan itu. Saat terbangun juga, tempo nafas Abdi sangatlah cepat, seolah sudah dikejar-kejar sesuatu dan keringat yang mengucur deras. Singkat cerita, makanlah si Abdi ini beserta kedua orang tuanya di rumah makan itu. Saat makan, tiba-tiba Abdi kepikiran oleh mimpi yang ia alami tadi. Ia merasa sedikit cemas akan hal itu, hingga ia melamun. Kedua orang tuanya lama-lama menyadari tingkah Abdi yang tak biasa. Biasanya saat makan ia selalu lahap, namun kala itu ia terlihat hanya melamun sambil memegang sendok. Akhirnya ditanyalah si Abdi ini. Karena kaget dan tak mau bercerita tentang mimpi tadi, ia pun berdalih hanya merasa sedih karena harus kembali pulang ke kota. Lantas ia pun izin untuk ke toilet dulu. Di kamar mandi ia hanya mencuci muka. Namun saat mencuci muka ia merasakan gayung yang ia pegang tiba-tiba berbeda. Gayung plastik yang ia pegang lama-lama terasa seperti kayu. Ia belum bisa membuka matanya kala itu karena wajahnya yang masih penuh dengan sabun. Setelah selesai, ia pun langsung melihat gayung yang ia pegang itu. Dan nyatanya, gayung itu berubah menjadi gayung dengan batok kelapa sebagai wadah airnya. Bahkan gayung itu persis seperti gayung yang ia pakai untuk bermain jelangkung malam tadi. Sontak ia pun melemparkan gayung itu dan mundur sambil mengamati gayung itu. Dan aneh, saat gayung itu terus ia amati, lambat laun gayung kayu itu berubah kembali menjadi gayung plastik seperti semula. Merasa ada yang tidak beres, ia pun segera kembali ke meja makannya tadi. Kebetulan kedua orang tuanya sudah selesai makan. Tak ingin berlama-lama di sana,
Abdi pun segera mengajak orang tuanya itu untuk kembali melanjutkan perjalanan. Melihat piring makannya Abdi yang masih penuh, sang ayah pun bertanya, "Loh, itu makanannya gak dihabiskan?" Ujar ayahnya. "Gak ya, Abdi udah kenyang. Ayo pulang aja," jawab Abdi dengan nada memaksa. Akhirnya mereka pun pulang melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah. Setelah perjalanan beberapa jam, Abdi tak kuat lagi menahan lelah kantuknya. Akhirnya ia pun langsung menuju kamarnya dan melanjutkan tidur. Di tengah tidurnya, Abdi kembali bermimpi didatangi kembali oleh sosok Pak Jata dengan mata melotot ke arahnya sambil menunjukkan raut wajah yang masih marah. Dan jelangkung yang pernah ia mainkan itu terlihat kembali di belakang sosok Pak Jata itu. Lambat laun sosok Pak Jata itu melangkah semakin mendekati Abdi. Namun lagi-lagi tubuh Abdi seolah terikat sesuatu dan tak bisa melangkah dalam mimpinya. Lama-lama sosok Pak Jata itu semakin dekat dan wajah sosok itu semakin seram nampaknya. Karena semakin takut, Abdi pun berteriak dalam mimpinya dan akhirnya ia dapat membuka matanya. Dan akhirnya ia menyadari kalau kejadian barusan hanyalah mimpi. Namun Abdi merasakan sesuatu lagi. Ia menyadari kalau tubuhnya tidak bisa ia gerakan bahkan hanya untuk berbicara. Saat itu ia menyadari kalau ia mengalami ketindihan karena semua tubuhnya terasa kaku dan hanya bisa menggerakkan bola matanya. Tak berselang lama ia merasa kasur yang ia tiduri itu bergoyang seolah ada seseorang yang naik ke atas kasurnya dari arah kiri tubuhnya. Padahal dari arah itu tidak ada ruang untuk orang naik ke atas kasur karena di sebelah kirinya itu hanyalah tembok. Namun ia merasa goyangan itu semakin keras seolah sesuatu semakin dekat padanya. Dan ternyata itu sosok Pak Jata yang sedang berdiri di samping kirinya sambil menatap wajah Abdi dengan mata yang melotot dan menyala merah. Kemudian satu tangan sosok Pak Jata itu diangkat ke atas seolah akan menggenggam sesuatu. Dan entah dari mana boneka jelangkung yang seolah dilempar hinggap di tangan Pak Jata itu. Jelas Abdi semakin panik karena sosok itu semakin seolah-olah akan melemparkan jelangkung itu pada wajah Abdi. Ia pun berusaha berteriak meminta tolong dan sesuatu menarik kaki Abdi. Dan tiba-tiba ia pun bisa terbangun. Saat terbangun, ia pun melihat ayahnya di depan. Ayahnya bertanya, "Kamu mimpi apa? Kok kayak dikejar sesuatu? Dari tadi ayah bangunin, kamu kok susah banget. Ayo mandi dulu, ini udah mau malam." Memang saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Abdi pun diam sejenak dan berpikir kenapa ia sering mengalami mimpi buruk lagi. Seiring ayahnya meninggalkan kamarnya, ia pun bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaiannya yang sudah basah dengan keringat. Singkat cerita, setelah mandi ia pun duduk merenung di ruang depan. Ia berpikir apa semua ini ada hubungannya dengan permainan jelangkung yang ia mainkan dalam malam kemarin. Singkat cerita, setelah mandi, ia pun duduk merenung di ruang depan. Ia berpikir apa semua ini ada hubungannya dengan permainan jelangkung yang ia mainkan malam kemarin. Ia merasa banyak sekali gangguan yang menyeramkan. Tapi lagi-lagi, pikiran tadi segera ia tepis kembali dengan berpikir mungkin ini hanya kelelahan. Sehingga bermimpi yang bukan-bukan. Tak sadar saking lamanya si Abdi ini melamun, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kedua orang tuanya pun sudah tertidur. Ia terus melamun di ruang depan sambil menatap kosong ke arah pintu kamarnya yang tidak jauh dari situ. Saking kosongnya pikiran si Abdi kala itu, di saat dirinya antara sadar dan tak sadar, ia terkejut karena melihat sosok Pak Jata yang sedang berdiri persis di depan pintu kamarnya yang terbuka lebar. Kagetlah si Abdi ini dan jantungnya pun seketika berdebar. Ia pun mencoba berlari ke arah kamar orang tuanya, namun saat itu juga sosok Pak Jata itu hilang. Saat si Abdi ini berlari beberapa langkah dari kursi tempat ia duduk tadi. Saat menyadari sosok itu sudah hilang, ia pun lantas pergi ke ruang TV dan menyalakannya. Dan ia mencoba tidur di sana. Pak Jata dan jelangkungnya
Sering mendatanginya pun terus berlanjut hingga beberapa minggu. Tak jarang ia pun sering merasa cemas saat hendak tidur dan di malam hari. Semakin hari gangguan itu semakin menjadi hingga di beberapa waktu ia sering hampir celaka karena sosok itu sering membuat dirinya kaget dan panik. Hingga sebulan berlalu gangguan dari sosok itu tak kunjung henti. Hingga karena rasa cemas dan stresnya sudah tak tertahankan lagi, Abdi pun memberanikan diri untuk bercerita pada orang tuanya. Di satu sore saat mereka sedang berkumpul di ruang keluarga, mulailah si Abdi ini bercerita kepada orang tuanya. Kebetulan juga sang ayah saat itu yang terlebih dulu menanyakan kenapa akhir-akhir ini Abdi sering terlihat cemas dan sering menyendiri seolah ketakutan akan sesuatu. Di sana langsunglah si Abdi ini menceritakan semuanya. Ia akhirnya mengaku pada orang tuanya kalau saat malam tahun baru kemarin saat ia bermain di malam hari bersama teman-temannya di desa. Ia bermain jelangkung di samping kuburan Pak Jata yang masih basah itu dan juga iseng memanggil-manggil nama Pak Jata dalam permainannya. Mendengar hal itu, kedua orang tua Abdi syok karena kenapa Abdi mau memainkan permainan itu, ditambah seolah-olah menantang pada entitas-entitas gaib itu. Di sana sang ayah memberikan nasihat kalau apa yang telah dilakukan Abdi itu salah. Di, kamu itu salah. Memang manusia itu lebih sempurna, tapi kita tidak boleh menantang seperti itu. Kita itu harusnya berlindung dan meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Tidak boleh menantang seolah kamu merasa jago. Abdi pun hanya mengangguk pasrah. Akhirnya Abdi juga bercerita kalau selama ini ia stres dan sangat tidak tenang karena ia sering diganggu oleh sosok Pak Jata dan juga jelangkung yang ia mainkan waktu itu. Sang ayah juga bingung harus berbuat apa kala itu. Akhirnya di keesokan harinya ada salah satu tetangganya datang berkunjung ke rumah si Abdi ini. Namanya Pak Jalil. Pak Jalil ini sudah berusia sekitar 60 tahunan dan memang sudah disepuhkan di lingkungan tempat tinggal si Abdi itu. Pak Jalil berbincang dengan sang ayah di teras rumah dan mengutarakan maksudnya berkunjung kala itu. Saat berbincang di teras rumah, Pak Jalil dengan nada pelan meminta untuk melanjutkan perbincangan selanjutnya di dalam rumah. Pak, saya datang ke sini sebetulnya mau bantuin anak bapak, si Abdi. Tapi boleh gak di dalam saja ngobrolnya? Ujar Pak Jalil pada ayah si Abdi ini. Ayah si Abdi ini juga tidak tahu apa yang akan dibahas oleh Pak Jalil. Akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perbincangannya di dalam rumah. Setelah itu Pak Jalil juga meminta Abdi untuk ikut duduk di sana. Setelah Abdi datang, mulailah Pak Jalil bercerita. Jadi begini Pak, bukannya saya mau mencampuri urusan keluarga Bapak, tapi sudah sebulan ini saya kasihan sama si Abdi ini. Sambil memegang bahu Abdi. Ayah si Abdi ini juga belum paham maksudnya. Iya, gimana Pak? Saya belum pahamin maksudnya, ujar sang ayah. Dilanjut oleh Pak Jalil, jadi gini Pak, akhir-akhir ini saya melihat dan merasakan ada sesuatu yang sering mengikuti Abdi dan mengganggunya. Saat itu Abdi langsung kaget dan berpikir apakah Pak Jalil tahu tentang gangguan yang ia alami. Padahal ia tak pernah bercerita pada siapapun kecuali pada orang tuanya di malam tadi. Lanjut kata Pak Jalil. Jadi saya lihat ada sosok yang ngikut si Abdi ini. Beberapa malam saya coba komunikasi dengan sosok itu. Tapi sebelumnya saya mau dengar dulu cerita si Abdi. Apa benar kamu melakukan sesuatu di desa pas kemarin kamu liburan ke sana? Barulah ayah si Abdi ini ngeh dengan maksud Pak Jalil dan berkata, "Oh, itu ya Pak. Iya benar kalau tadi malam juga Abdi ini baru cerita kalau dia main satu permainan Pak. Ya dia ngaku main jelangkung pas malam tahun baru. Jadi dia juga ngakunya main di samping kuburan tetangga saya juga di sana yang baru meninggal Pak. Terus dia juga ngaku stres sama gak tenang kalau terus diganggu. Sebetulnya saya juga lagi mikir-mikir cara beresinnya." Kemudian Pak Jalil itu kembali berkata, "Nah itu Pak, makanya saya mau lurusin dulu barangkali ada informasi yang gak benar." Pak Jalil juga bertanya pada Abdi apakah sosok itu mirip dengan orang yang meninggal itu. Si Abdi ini hanya mengangguk dan malam tadi ia juga didatangi dalam mimpinya.
Ya sudah, ujar Pak Jalil. Jadi begini, biar saya terangkan dulu. Jadi sepenglihatan saya, sosok itu bukan orang yang meninggal itu. Kalau orang sudah meninggal kan sudah lain lagi urusannya. Sudah beda alam. Tapi sepenglihatan saya, orang itu dulunya ya mungkin bisa dikatakan serba bisa mungkin. Sama sering berhubungan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Benar gak Pak? Tanya Pak Jalil pada ayah si Abdi ini. Ayah si Abdi ini juga tahu kalau memang semasa hidupnya dulu Pak Jata memanglah dianggap mampu atau tahu dengan dunia-dunia seperti itu. Mungkin begitu bahasanya. Dan memang memiliki ilmu kebatinan mungkin semacamnya. Setelah mendengar itu Pak Jalil kembali menyambung pembicaraannya. Ya memang saya juga lihat seperti itu. Dari beberapa hari juga saya sudah ancam dan coba buang makhluk halus yang mengikuti Abdi ini. Nah, sebenarnya makhluk yang sering gangguin Abdi ini hanyalah sebatas yang mungkin dulu sering ngikutin almarhum itu, bukan yang aslinya. Ketika saya coba tarik dan buang, makhluk itu balik lagi nempel ke Abdi, Pak. Setelah saya tanya, katanya dia gak terima kalau nama orang yang sering ia ikutin dulu dimain-mainin sama si Abdi. Bahkan si Abdi juga nantang katanya. Akhirnya dia marah dan terus gangguin, ujar Pak Jalil. Kemudian ayah si Abdi ini bertanya, terus saya harus gimana Pak? Kemudian Pak Jalil memberikan solusi agar Abdi kembali ke makam Pak Jata dengan maksud nyekar atau menziarahi dan mendoakan beliau. Kemudian meminta maaf juga pada keluarganya agar mudah-mudahan gangguan itu hilang. Akhirnya setelah beberapa saat obrolan itu pun selesai dan Pak Jalil kembali pulang, ayah si Abdi ini juga berterima kasih atas solusi yang diberikan oleh Pak Jalil. Tak menunggu lama, beberapa hari setelah itu Abdi dan kedua orang tuanya kembali lagi ke desa untuk menjalankan saran dari Pak Jalil. Abdi pun pergi ke makam Pak Jata untuk mendoakan dan berkunjung ke rumah keluarganya Pak Jata dengan ditemani kedua orang tuanya. Setelah semua selesai, Abdi dan keluarga langsung pulang kembali ke kota. Di sana Abdi sangat merasa lega karena sudah merasa dibantu dari masalah yang ia alami. Tak lupa, kedua orang tuanya pun mengingatkan Abdi agar tidak melakukan hal itu lagi. Kemudian, di malam harinya saat ia hendak tidur, ia pun merasa cemas kembali. Apakah ia akan didatangi dan diganggu lagi oleh sosok itu? Dan benar, saat ia sudah tertidur, ia pun bermimpi lagi didatangi oleh sosok Pak Jata itu. Namun dalam mimpinya kali itu, sosok itu tidak menunjukkan wajahnya yang marah, melainkan menunjukkan wajah biasa saja dan hanya berkata, "Jangan kamu ulangi lagi." Kemudian sosok itu menghilang. Setelah kejadian itu, ia pun tidak mengalami gangguan-gangguan lagi dari sosok Pak Jata dan jelangkung itu lagi. Sahabat semua, terus dukung catatan astral agar dapat selalu menyajikan cerita-cerita seram lainnya untuk Anda.